Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Manasik Online KBI Hadarul Fatah. Pada siang hari ini kita akan mendengar cerita testimoni dari salah seorang jamaah haji Darul Fatah tahun 2019. Kalau yang kemarin adalah Bapak Haji Sutarto, siang ini kita akan mendengar cerita dari Bapak Haji Hidayatullah, yang tentunya walaupun pertanyaannya sama, pasti jawabannya berbeda karena masing-masing jamaah memiliki cerita sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu mari kita simak cerita dari beliau. Ya, pertanyaan pertama adalah apa manfaat mengikuti manasik di Darul Fatah? Begitu Pak. Ya, manfaatnya banyak. Satu, kita untuk kemandirian kita belajar dan kita nggak mengikuti apa katanya gitu kan. Nah, yang kedua, kita bisa belajar, bisa tahu apa ininya gitu kan, untuk tujuan ke sana, ke waktu pergi haji, menaikkan rukun haji. Yang ketiga, kita tahu apa yang dipelajari untuk manasik haji itu. Yang kedua adalah bagaimanakah pelayanan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia? Pelayanan di Arab Saudi cukup baik. Yang kedua, pelayanan untuk Indonesia di sana juga cukup baik. Terutama waktu saya tersesat di Masjidil Haram, saya mau keluar tuh nggak bisa gitu kan, karena waktu itu ada jamaah haji itu waktu pas hari-hari haknya itu banyak kayak turun dari King Abdul Aziz tuh kayak air bah gitu, sama di terminal yang saya lupa namanya, tempat terminal saya sendiri gitu kan. Nah situ saya tersesat. Nah dan tuh dibantu sama ada orang yang liatin, nggak taunya orang dari panitia dari Indonesia gitu kan. Nah situ saya diarahkan, Bapak mau kemana? Mau ke Mina katanya kan. Nah saya waktu itu langsung diajak ke terminal dan diarahkan, Pak nggak usah naik taksi mahal, naik bis saja, nanti turun di Jumarot, dia bilang gitu kan. Nah saya ikutin, dari situ hujan deras, benar-benar Pak, hujan. Alhamdulillah, tapi waktu kehujanan tuh saya begitu hujan, tapi badan saya langsung kering gitu. Nah maka saya langsung waktu itu suruh antri, dan ada yang lain juga dari panitia yang lain kasih tahu jangan antri Pak, udah langsung aja naik bis, bayar aja 10 real dia bilang kan. Nah saya langsung naik bis 10 real terus sampai Jumarat. Nah di Jumarat itu dia orang ada juga jemaah panitia di bis itu. Nah di situ saya diturunkan gitu kan, turun dapat ini, alhamdulillah di sana saya ketemu kawan-kawan gitu pas turun itu. Gitu. Yang ketiga adalah kita kan gelombang kedua. Iya. Ya, gelombang kedua itu ihramnya di atas pesawat. Iya. Nah, begitu sampai di Jeddah, di Mekah, kemudian kita melaksanakan umroh kudum atau umroh pertama kali. Iya. Nah, bagaimana
Yang keempat adalah kita kan melakukan tarbiyah. Ya. Nah, kira-kira bagaimana proses tarbiyah itu? Proses tarawih itu kita cukup baik. Dan waktu itu ya saya pas ngobrol-ngobrol juga banyak yang dari ini lain, saya ngobrol sama KBH lain gitu kan di hotel itu, dia orang pada nanya mau kemana, saya bilang mau tarawih. Apa tarawih itu? Dia bilang kan, saya jelaskan itu sunnah Nabi mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai sekian tuh kita ada pergi ke Mina, nah, situ di sana. Nah, kita minum sehari, baru kita besoknya berangkat wukuf di Arafah. Nah itu saya jelaskan itu waktu itu. Jadi fasilitas dari maktab bagaimana gitu? Fasilitasnya cukup baik. Tadinya memang waktu itu banyak nakut-nakutin gitu kan. Tapi apa iya katanya nanti nggak dikasih makan. Tapi alhamdulillah di sana tuh kami makan enak, buah-buahan ada segala macam gitu di waktu di Tarwiyah itu gitu kan. Makanya Ustadz kami juga pernah ngomong gitu kan, nanti bakalnya ini. Tapi alhamdulillah saya senang bener gitu waktu itu gitu. Kena biaya berapa Pak Haji Tarwiyah itu? Tarwiyah kena semua berapa ya? 200 ya? 200 real ya? Ya 200 real, kena 200 real Tarwiyah itu. Ya. Nah, begitu sampai di Mina tanggal 8 ya? Tanggal 8. Kemudian besoknya jamaah itu berangkat ke Arafah kira-kira jam berapa? Pagi ya, pagi sampai sana siang. Nah di sana bingung karena udah ada yang duluan. Nah, tapi alhamdulillah ada yang menunjuk, ada yang dari ini lain kita kasih tahu ini sini sama kita gitu. Gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai selesai gitu kan. Iya, Arafah gitu ya. Kemudian begini Pak Haji, bagaimana kondisi hotel selama di Mekah di maktab itu? Iya. Hotelnya bagaimana? Apakah nyaman atau kurang nyaman? Gitu. Kalau hotel, kalau kata saya itu cukup nyaman, cukup baik. Kayaknya waktu itu ya tergantung dari jemaah kita juga di hotel itu. Kayak kamar saya banyak orang yang berngiri, kok bisa dibersihin tiap minggu 3 kali. Nah, enggak ya? Iya, emang 3 kali itu karena kita sama kawan-kawan tuh kita jangan sampai ini sama orang-orang hotel, saya bilang kan gitu. Ya alhamdulillah. Makanya tempat istri saya malah ibu-ibu nggak dibersihin katanya kan itu. Tapi dibersihin ya. Iya, makanya saya sama kawan tuh kita kasih uang tips, saya bilang kan. Tugas saya bilang kan. Alhamdulillah dia orang ada yang kawan kita ada yang rusak kopernya dibenerin sama petugas hotel itu aja. Dia menawarkan diri gitu kan itu. Walaupun ada tipsnya tapi iya, tapi kita senang gitu kan itu intinya. Nah, kemudian kira-kira jarak hotel ke Masjidil Haram berapa kilo? Kalau naik bus berapa menit? Kalau perjalanan dari hotel ke ini, kalau naik bis kira-kira 5 menit. Oh, dekat ya. Kalau perjalanan kaki ya kayak sebentar juga. Saya pernah juga jalan kaki sih waktu masih ada mobil. Berapa kilo kira-kira tuh? Ada 3 kilo, 2 kilo? Kayaknya nggak nyampe. Begitu di hotel, terowongan udah langsung terminal. Nah itu, itu terminal. Soalnya kita paling ujung waktu itu maktab kita. Oh, paling ujung. Sebelum ada terowongan itu kita paling ujung gitu kan. Soalnya waktu saya jalan kaki tuh nggak lama lah gitu kan, sebentar bener gitu. Nggak lama ya. Ini ada cerita Pak Haji. Ada koran kabarnya ada jamaah yang satu bekal uangnya nipis. Ada juga yang uangnya habis nih. Ada cerita nggak kira-kira? Ada yang pinjem lah, pinjem ada itu. Ada bisa datang kalau saya itu walaupun saya itu nggak bawa itu, tapi alhamdulillah melebihi gitu, lebih cukup. Ada yang utang gitu ya. Ada utang gitu kan. Saya bisa stok bekal uang, akhirnya ngutang ke yang lain. Iya. Ada sedengar gitu kan. Ya saya nggak ini. Kalau saya alhamdulillah gitu kan. Masih mencukupi lah ya. Cukup gitu kan. Nggak boros-boros amat. Nggak boros-boros amat. Ya sudah. Yeah. Ini apa nasihat Pak Haji Hidayat kepada jamaah haji Darul Fatah untuk yang berangkat tahun 2020? Apa nasihatnya kira-kira? Ya untuk nasihatnya di sana kadang-kadang kan kita di waktu manasik di mana di KUA dari KUA itu kan banyak nakutin gitu tuh. Itu kita jangan takut gitu kan. Itu kayak mau tarwiyah, mau terus mengambil
Bukan apa ini. Nawar Sani. Kita kerjakan apa adanya yang ini dari Darul Fatah gitu kan. Nah, pokoknya kita di sana tuh jangan takut banyak. Terus ada yang katanya nanti ini nyakut nyasar segala macam. Insya Allah kalau kita niat kita baik, insya Allah. Saya sendiri gitu di sana tuh nggak kadang-kadang sendiri gitu kan. Tapi ya insya Allah karena niat saya itu saya jalanin aja gitu, tapi alhamdulillah gitu nyampe gitu kan. Kadang-kadang saya sama istri malah kadang takut kan, saya jangan usah takut saya bilang kan. Ya karena saya udah tua gitu kan, dan saya nggak pegang HP, gitu kan. Tapi alhamdulillah, ikan nggak HP saya pegang. Ya mungkin saya nggak pegang, istri aja yang pegang HP. Saya alhamdulillah. Tapi kalau ada pertanyaan ini, alhamdulillah ada aja gitu penunjuk jalannya gitu kan. Bismillah aja gitu. Allah masih kirim pertolongan. Saya pergi dari hotel berdua sama kawan, tapi sana pisah. Tapi alhamdulillah saya pernah pisah, tapi ada hikmahnya gitu, kayak pisah gitu kan. Begitu di Masjidil Haram. Nah di sana saya kadang ditolong sama askar, malah suruh ke depan. Saya alhamdulillah gitu kan. Tadinya susah bener gitu. Tapi waktu sendiri itulah saya ada ininya gitu kan. Ada hikmahnya gitu. Waktu di Madinah juga begitu. Saya sampai ditarik di depan deket imam, di belakang imam di Madinah ditarik sama askar itu. Kawan-kawan yang lain pada bengong liatin kok bisa gitu kan. Bisa di belakang imam ya. Iya, deket imam, belakang imam, Pak. Benar. Saya sampai nangis di sini menjerit. Saya tuh Pak Jahrul kenal ya. Saya tarik nggak boleh. Pak Ramawan saya tarik baru boleh. Sebelah saya kata Pak Ramawan, kayak nanti diusir. Yang insya Allah percaya sama Allah saya bilang kan. Sampai 1 jam lebih saya di situ. Orang-orang tuh inilah. Makanya cerita di sini ada yang satu ini kayak cerita keluarga saya, ada yang berangkat waktu yang udah. Itu jangan kalau di Raudhah dia bilang jangan ini nanti langsung sholat aja terus. Ya, saya bilang pada masa asar bisa sholat, saya bilang saya gitu kan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah saya itu begitu habis johor, saya dari ruang ini langsung ke Raudhah, langsung ditarik sama ini, sama askar itu. Duduk di sini, saya didudukin saya. 2 kali saya itu Pak. Pertama saya salah masuk. Nah waktu itu diusir sama askar, ditolong sama syekh itu saya. Di Raudhah itu tarikin sini kemana sama anak saya suruh kumpul sama anak di situ, sholat di situ saya, alhamdulillah gitu. Makanya kata Rama sambil di videoin ke Rama mana ada videonya itu. Jadi saya minta lah Rama ya. Jadi saya rekam sama lagi nggak boleh, takut nanti hoak, takut dan misalkannya hoak Pak katanya kayak gitu. Itulah pengalaman saya di sana gitu kan. Jadi ya sama kawan-kawan yang mau berangkat nanti kita apa cerita di sini kita jalanin aja di sana gitu kan. Malah kalau bisa kita tuh yang kayak mana? Yang katanya gelombang kedua. Enak kita ke gelombang kedua daripada gelombang pertama. Kalau dengar cerita yang lain waktu saya di hotel itu kan. Waktu saya di Masjidil Haram juga pernah ngobrol gitu kan. Gelombang pertama Pak kok gelombang terakhir gitu. Saya lebih senang gelombang terakhir karena begitu kita nyampe langsung umroh, langsung istirahat, langsung cukup pergi haji saya bilang gitu kan. Bilang gitu.